Setelah kita bersama-sama berproses, berlatih melihat, dan mengidentifikasi aset serta kekuatan yang dimiliki daerah bersama rekan lainnya, saatnya kita menganalisis tayangan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kegiatan analisis video tentang visi dan prakasa perubahan ini, saya mengidentifikasi kegiatan berdasarkan alur bagja, mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran, dan menganalisis modal utama yang dapat dimanfaatkan. Setelah melihat dan memperhatikan video praktik baik yang ada, visi sekolah yang dapat dimunculkan adalah terwujudnya lulusan yang mandiri, kolaboratif, dan kreatif dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Adapun prakasa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Lalu, apa pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Langkah tindakan yang dapat dilakukan terdiri dari berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan kalimat pertanyaan utama prakasa perubahan, membuat pertanyaan pemantik kepada murid tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Tak lupa membuat pertanyaan penyemangat belajar kepada murid. Hasil analisis terhadap video praktik baik yang ada berdasarkan pada alur bagja sebagai berikut. Tahap pertama adalah buat pertanyaan utama. Dalam video tersebut, pertanyaan utama yang dimunculkan adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pada langkah kedua, ambil pelajaran. Guru mengajukan pertanyaan, kelas mana yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Pertanyaan ini terjawab dengan adanya langkah atau tindakan berupa kegiatan observasi ke kelas 2 dan kelas 6 yang sudah berhasil. Pertanyaan kedua yang bisa diambil adalah bagaimana mengatur kelas yang nyaman dan menyenangkan? Pertanyaan berikutnya yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Kelas apa yang dilakukan untuk mendapatkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Apa yang disukai oleh murid tentang kelas yang menyenangkan? Dan apa yang menyenangkan dari kelas sendiri? Langkah atau tindakan yang diambil oleh guru berupa kegiatan tanya jawab dengan murid tentang kriteria kelas yang nyaman dan menyenangkan, dan menginventarisasi kelas sendiri yang sudah baik dan menyenangkan. Langkah ketiga dari alur bagja adalah gali mimpi. Pertanyaan yang dapat dibuat adalah bagaimana bayangan seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kelas seperti apa yang kalian impikan? Dan gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat belajar. Hal ini terlihat dari tindakan guru dengan meminta murid memejamkan mata dan meminta murid membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menjadi penyemangat belajar. Langkah lainnya dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok untuk menggambarkan lingkungan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan dapat menjadi penyemangat dalam belajar sesuai dengan bayangan murid, dan dilanjutkan kegiatan presentasi kelas impian oleh murid. Guru mencatat informasi kelas impian yang disampaikan oleh murid. Langkah keempat dari alur bagja adalah jabarkan rencana. Ini terlihat dengan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita? Dan apa yang kita butuhkan untuk mewujudkan kelas impian? Tindakan yang dilakukan adalah kegiatan diskusi dan kolaborasi dengan murid dalam menginventarisasi usulan dari murid tentang kelas impian mereka. Langkah terakhir adalah atur eksekusi. Pada langkah ini, pertanyaan yang dimunculkan adalah kapan waktu yang tepat dalam mewujudkan kelas impian? Dan menanyakan kesiapan murid dalam mewujudkan kelas impian. Langkah yang diambil dalam mengeksekusi tindakan adalah dengan membentuk 4 kelompok kerja dengan tugas yang ditetapkan, memberikan semangat dan motivasi kepada murid bahwa kita pasti bisa.
Pembagian tugas kelompok terdiri dari membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku, dan menyusun buku. Langkah berikutnya adalah kegiatan pembersihan kelas, menata bangku, memasang hiasan di dinding, dan menata buku. Guru memberikan apresiasi kepada murid setelah selesai membuat ruang kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Setelah melihat tayangan video tersebut, saya melihat peran pemimpin dalam kegiatan tersebut berupa guru memiliki cara pandang dan pendekatan berbasis kekuatan dengan wujud guru mampu fokus pada aset dan kekuatan yang ada pada kelas yang diampunya. Selain itu, guru juga dapat membayangkan masa depan dan berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan yang dimiliki untuk dapat mencapai kesuksesan tersebut. Guru juga terlihat mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada dan mampu membuat rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang dimilikinya. Hal ini terlihat pada kemampuan mewujudkan dan melaksanakan aksi nyata dengan membuat kelas menjadi nyaman dan menyenangkan seperti apa yang diharapkan murid-murid. Modal utama yang dimanfaatkan pada tayangan video tersebut terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Modal manusia terlihat dengan adanya guru yang berpihak pada murid dengan ditunjang kolaborasi dengan murid yang mandiri dan kreatif dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal sosial terlihat pada kegiatan hubungan sosial dengan rekan sejawat sehingga mampu membuat program yang bagus. Modal fisik terlihat dengan adanya ruang kelas yang tersedia untuk diubah menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal lingkungan atau alam terlihat pada kegiatan menghias kelas yang menggunakan beberapa bahan dari alam. Sedangkan modal finansial terlihat dari dukungan guru, sekolah, dan orang tua dalam menyediakan peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghias kelas sehingga terbentuk kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran.